Kami santri Gria Belajar Cahaya Ilmu, semoga berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, saya ma'asyiral muslimin wa bapak, saudara ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus mengaruniakan kepada kita banyak sekali kenikmatan, dan di antara nikmat yang paling besar dan nikmat hidayah dan taufik di atas iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih didorong oleh Allah, langkah hati kita, digerakkan hati kita untuk mau kembali ke salah satu tempat yang dicintai oleh Allah, yaitu masjidnya, dalam rangka untuk terus menekal diri, karena masing-masing kita, bahkan seluruh jiwa yang bernyawa pasti akan mati. Namun kematian bukanlah ujung dari segalanya, justru kematian adalah awal dari rentetan perjalanan panjang akhirat yang berat. Sehingga patut bagi setiap insan beriman untuk terus berdoa mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar berkenan mewafatkan kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang mengikuti ajaran dan tuntunannya hingga hari kiamat nanti. Para bapak, saudara ibu, muslimin muslimat yang Allah hormati, rahimani wa rahimakumullah. Lagi-lagi saya diingatkan, saya kalau hadir di tempat semacam ini, karena seperti Ramadan kemarin juga, kalau nggak salah atau sebelum Ramadan, datang di tengah-tengah orang-orang, bapak ibu yang lakukan, bisa dipastikan saya di sini paling muda. Kecuali mungkin ada dua cucunya. Ketika saya hadir di tempat semacam ini, selalu saya diingatkan dengan
satu pertanyaan besar, apakah saya mampu untuk seperti Bapak? Karena istiqomah itu berat. Yang mungkin kemarin-kemarin beramal ketaatan belum tentu hari ini masih sama. Yang hari ini berbuat kebaikan belum tentu esok tetap di atas kebaikan. Maka yang jelas mohon doanya Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai paling muda di sini doakan semoga bisa istiqomah seperti Bapak Ibu ini, Masya Allah, sampai sepuh beragama Islam, sampai sepuh remen kurun gemar ngaji, bahkan menamakan dirinya santri. Walaupun sama sepuh tapi santri, Masya Allah. Belum tentu yang waktu mudanya santri sampai tua santri gitu. Tapi Masya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, tema pengajian kita insya Allah adalah mengecek kesehatan. Gino betul? Gino betul? Ngomong sampai ngecek kesehatan gitu. Iya, jadi yang besar di sana itu kan mengecek kesehatan. Kalau boleh saya sedikit bertanya, pengen nopo Bapak Ibu cek kesehatan sak samunipun hari raya? Enggak, saya udah biasa tiap bulan cek kesehatan, tapi ini kan momen nih. Hari raya terus cek kesehatan kayak nopo nih. Karena biasanya nek apa pun Idul Fitri, jadi sing lebet nih kok, bukan kolesterolnya, enggak, bukan gulanya, tambah. Ketika Bapak Ibu tadi mengecek kesehatan, itu lebih banyak berkaitan dengan penyakit fisik luar atau fisik bagian dalam? Luar atau dalam? Luar itu contohnya luka, korengan. Maksudnya saya tanya, kamu kan tanya lebih spesifik. Lebih berbahaya penyakit luar atau penyakit dalam? Nah, tadi pengecekannya itu lebih banyak berkaitan penyakit dalam atau luar? Dalam. Karena apa saja biasanya? Gula, kolesterol itu kan dalam. Gitu. Dan wallahualam, entah dokter sepakat maupun bukan, ya, antara penyakit yang nampak di luar di kulit dengan penyakit yang di dalam lebih berbahaya mana? Ya. Saya ajukan pertanyaan ini karena tadi judulnya adalah mengecek kesehatan. Kalau tadi kita mengecek kesehatan fisik, entah itu penyakit luar maupun penyakit dalam yang fisik, maka sekarang waktunya mengecek kesehatan batin. Secara fisik saja penyakit itu lebih berbahaya dari di dalam. Penyakit fisik lebih berbahaya ini. Apalagi secara agama lebih berbahaya yang kalau orang kena penyakit masalah agama, bahaya yang di luar apa yang di dalam? Yang di dalam. Insya Allah Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, izinkan kami dengan keterbatasan ilmu kami yang masih sangat terbatas, masih banyak belajar, untuk menerjemahkan lebih tepatnya sebuah makalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak
Al-Badr hafizahullah ta'ala, salah satu ulama kontemporer yang masih hidup, dan beliau salah satu guru besar bidang akidah di Universitas Islam Madinah. Tulisan beliau diberi judul Al-Dhanina Billahi wa Nasru, diambil dari Quran surat Al-Fathu ayat 6. Surat Al-Fathu ayat 6. Tadi sudah kita sedikit singgung bahwa penyakit dalam konteks agama adalah penyakit batin lebih berbahaya dibandingkan penyakit luar. Luar ini mencakup fisik, entah itu yang tadi dikatakan di kulit, ataupun di dalam jantung, ataupun di dalam apalagi paru-paru misalnya. Ini masih fisik kalau kita hubungkan dengan bab mata. Yang lebih berbahaya dari itu adalah penyakit dalam, penyakit batin. Kenapa? Karena tidak ada sejarahnya. Gara-gara stroke kemudian pasti masuk neraka. Betul. Atau penyakit luar, korengan, udunen, terus masuk neraka. Betul. Tapi kalau yang sakit adalah hatinya, karena menyimpan penyakit-penyakit hati dalam masalah akidah, keyakinan, mungkin itu juga yang akan kita bahas adalah terkait su'udzon, ya. Maka terancam dengan kesengsaraan bukan hanya di dunia, tapi juga naudzubillah di akhirat. Orang kena penyakit stroke, dia sakit. Orang kena penyakit, maaf misalkan kulitnya banyak muncul gatal-gatal, dia sakit, tapi kan sakitnya berhenti sampai kematian tiba. Kalau dia muslim, dia beriman, masuk liang lahat, liang kubur, alam barzakh, apa yang dirasakan? Nikmat, karena dia muslim mukmin. Tapi kalau orang yang tidak beriman, atau mungkin identitasnya Islam namun dalam hatinya ada penyakit yang belum disembuhkan, jangankan disembuhkan, dicek juga tidak, nggak mau ngecek kesehatan, tapi tentang buktinya tentang pengajian di dalam majelis ilmu, di dalam thalabul ilm, ngecek saja tidak. Maka dikhawatirkan walaupun fisiknya apa? Sehat, kuat, ya, waras, berdigas, paribasane wong Purbalingga, dia meninggal justru naudzubillah disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Belum lagi nanti siksa-siksa kubur yang lain, belum lagi nanti dibangkitkan naudzubillah di padang mahsyar dengan kehinaan, dan parahnya puncaknya adalah dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, ayat yang akan kita kaji adalah ayat ke-6 surah Al-Fathu. Sampun mirsani sedoyo buatan buku Quran, iya buatan, tapi kan buku HP gitu. Kadang-kadang HP ini kira berkah deh ya, apalagi dari diinstal aplikasi Quran supados cicirakan kalian WA, ya. Terus muhasabah, ya. Sing sebelah kiri WA, sebelah kanan Quran. Jadi sing paling sering sering muhasabah. Sering-sering ngemut-ngemutakan aku tidak sering buka WA ya apa Quran gitu. Nggak bawa Quran tapi kan bawa HP, atau Masya Allah mungkin ada Bapak Ibu yang sudah hafal Al-Quran. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Fathu ayat 6.
wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati adh-dhannina billahi dhanna as-saw' 'alaihim dairatus saw' wa ghadiba Allahu 'alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Kita terjemahkan dari ujung ayatnya dulu atau sepertiga akhir. Kenapa? Karena di situ ada ancaman yang mengerikan. Apa saja? Wa ghadiballahu 'alaihim. Allah murka atas mereka. Wa la'anahum, dan Allah laknat, Allah mengutuk mereka. Laknat menikah tersebut apa? Kata sebagian ulama, at-tardu min rahmatillah. Laknat menikah, diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Masuk surga itu syarat mutlaknya adalah dapat rahmatnya Allah, dicintai oleh Allah. Lah kok ada orang dilaknat, na'udzubillahi min dzalik, bagaimana akan masuk surga? Kemudian yang ketiga, wa a'adda lahum jahannam, Allah menyediakan untuk mereka neraka jahannam. Jahannam, kata sebagian ahli ilmu, disebut dengan jahannam libu'di qa'riha, karena jahannam itu adalah neraka yang paling dalam. Jadi disebut dengan jahannam karena jahannam itu neraka yang paling dalam, terdalam. Kalau surga-surga itu memiliki tingkatan ke atas, kalau neraka itu memiliki tingkatan ke bawah. Makanya kalau surga dalam bahasa tingkatannya disebut dengan derajat, derajat surga yang tinggi. Tapi kalau neraka itu disebut dengan darokat. No? Darokat. Benten namun setunggal huruf, jim kali kaf. Kalau semakin tinggi itu darajat, kalau semakin ke dalam ke bawah menika napa? Darokat. Disebutkan dalam Al-Quran, fi darkil asfali minan nar, di neraka yang paling dalam, darkil asfal minan nar. Ini tiga ancaman yang mengerikan. Dimurkai Allah, dilaknat, dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min. Siapa orang-orang yang demikian? Ada di awal ayat. Al-munafiqin, al-munafiqat, al-musyrikin, al-musyrikat. Al-munafiqin atau sibun apa? Wong munafik tingkat jalan. Al-munafiqat, munafik tingkat es. Musyrikin, musyrik jalan. Musyrikat, musyrik es. Secara khusus memang ayat ini sedang membicarakan tentang mereka. Orang munafik laki-laki perempuan, musyrik laki-laki perempuan terancam dengan murka Allah, terancam dengan laknat Allah, terancam dimasukkan ke dalam neraka jahannam, neraka yang paling dasar, paling dalam. Na'udzubillahi min nar jahannam. Tapi ada sifat yang di situ digandengkan, yang berada di tengah, ya, di tengah-tengah ayat Bapak Ibu. Ada sifat yang digandengkan, diidentikan dengan orang munafik dan orang musyrik laki-laki maupun perempuan. Sifat apa itu?
Adh-dhanina billahi dhanna saw, yang berburuk sangka terhadap Allah. Maka sebagian ulama ahli tafsir, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, ayat ini juga memperingatkan kepada siapapun agar jangan sampai berburuk sangka terhadap Allah. Kalau sampai berburuk sangka kepada Allah, berarti dia terjangkiti dengan penyakitnya orang-orang munafik. Ngapunten, wong munafik menika secara identitas muslim atau kafir? Muslim. Walaupun gemien, kita bicara gemien, sengit. Zaman Kanjeng Rasul orang ana sing jenenge KTP, kartu tanda penduduk. Tapi secara identitas di zaman itu mereka namanya ada Abdullah. Maaf nih kalau kita jenengan Abdullah. Ampun ke singgung. Anak kula sing nomor kali jenenge Abdullah. Tapi mungkin na'udzubillah jangan sampai jadi orang munafik. Mungkin jadi orang mukmin. Tapi dulu ada Abdullah munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jenengan mirang midhanetaken Bapak Ibu asmanipun Abdullah kinten-kinten, asmane wong muslim napa kafir? Kudune muslim, tapi Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik. Di zaman Rasul gembongnya munafik, bahkan pakaiannya seperti pakaian kaum muslimin. Sing nganggo koko, ana sing nganggo jubah, pecian, ya kemudian sama, mungkin ada yang pakai jubah, ada yang pakai sorban, ya, atau semisal. Tapi itu penampilan luar. Kalau sampai ternyata dalam hati adh-dhanina billahi dhanna saw, berburuk sangka kepada Allah, maka na'udzubillah, jangan-jangan mulai muncul penyakit kemunafikan di dalam pribadi seorang yang secara penampilan seakan-akan muslim. Apa yang menyebabkan seseorang na'udzubillah berprasangka buruk? Sebelum nanti kita contohkan, kata Syekh Abdul Razak menukilkan perkataan para ulama rahimahumullah, inna dhanna saw billahi far'un an fasadil aqidati wal ma'rifati billahi subhanahu wa ta'ala wa dha'fi husni dhanni billah. Berprasangka atau berburuk sangka kepada Allah, su'udzan kepada Allah, muncul akibat 3 hal. Yang pertama, akidah yang rusak, akidah yang menyimpang, keyakinan yang keliru. Makanya agama kita, Bapak Ibu, sangat memperhatikan urusan akidah. Karena kalau orang sudah akidahnya menyimpang, akidahnya keliru, akidahnya rusak, itu efek buruknya parah. Kan tadi di ayat 6 surat Al-Fath ancamannya apa saja? Dimurkai Allah, kemudian dilaknat, kemudian dimasukkan neraka jahanam. Na'udzubillahi. Pertama penyebabnya apa? Akidahnya yang rusak, yang tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak berusaha untuk memahami Al-Quran dan Sunnah seperti pemahaman para sahabat, para tabi'in, atba'at tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in wa rahimahumullah. Karena agama ini, Bapak Ibu, ya,
yang mewariskan dengan murni itu mereka dari para sahabat, para tabi'in. Dan alhamdulillah hari ini Allah berikan nikmat perkataan-perkataan mereka, fatwa mereka, ilmu mereka terbukukan. Tinggal kita mau belajar atau tidak, kita mau mengkaji atau tidak. Kemudian yang kedua penyebab suudzon, berburuk sangka kepada Allah, adamul ma'rifah billahi subhanahu, karena kurang memahami atau kurang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang memahami, kurang mengenal Allah dari nama-namanya, dari sifat-sifatnya, dari perbuatannya yang semuanya sempurna, tidak ada sedikit pun yang kurang. Makanya Papunten Bapak Ibu mau menawi wonten peneliti sing derek di hadir rawuh pengajian Asmaul Husna, saya sangat menganjurkan jika tidak ada uzur untuk aktif mengikuti kajian ngaji Asmaul Husna bersama guru kita Ustaz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala di Masjid Manarul Ilmi, dan insya Allah akan kembali dimulai setelah Syawal nanti, karena beliau hari ini masih banyak kesibukan, beliau masih harus mengantarkan keluarga ke putra-putranya ke pondok. Ya, kalau nggak salah hari ini beliau juga akan safar, ya, punya kewajiban sebagai keluarga, sebagai orang tua, dan kita sebagai kaum muslimin harus saling memaklumi dan memahami. Ya, Rasulullah. Saya anjurkan untuk banyak mempelajari, mengkaji Asmaul Husna. Menghafalkan Asmaul Husna bagus, tapi tidak cukup. Karena kadang ada orang hafal Asmaul Husna, tapi ketika tidak paham nama Allah, maknanya apa, seberapa indah dan sempurnanya, dan konsekuen dengan sifat perbuatan Allah, akhirnya naudzubillah dia bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah. Kemudian penyebab ketiga adalah dhaf husnudhanni billah, lemahnya husnudzon kepada Allah. Ini kebalikannya dari suudzon. Lemahnya berprasangka baik atau berbaik sangka kepada Allah. Poin ketiga ini terlahir dari poin kedua. Poin kedua muncul dilandasi dari poin pertama. Maka yang paling menyebabkan seseorang naudzubillah terancam dengan laknat, murka, naudzubillah dimasukkan neraka jahanam disebabkan suudzon, berburuk sangka kepada Allah, itu adalah karena akidah yang menyimpang, akidah yang rusak. Makanya Bapak Ibu, walaupun ngapunten di Bapak Ibu sampun Islam saking lahir, enten sing 50 tahun, enten sing 20 tahun, enten sing itu dosa wonten. Masya Allah. Tapi jangan pernah kita bosan mempelajari masalah akidah, mengambil dari sumbernya yang benar yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, memahami dan pemahaman yang lurus dari kalangan para sahabat, para tabi'in radhiyallahu anhum wa rahimahumullah ajma'in. Sekarang sedikit kita menyinggung firman Allah Ta'ala di dalam Quran Surat An-Nur ayat 55, yang ini akan menjadi penghantar kepada contoh-contoh di lapangan yang berkaitan dengan berburuk sangka kepada Allah. Kata Syekh Abdul Razak sebelum beliau membawakan ayat 55 dari surat An-Nur, amma man hasunat aqidatuhu wa 'azumat ma'rifatuhu billahi subhanahu wa ta'ala fa innahu la yadhunnu billahi tabaraka wa ta'ala illa khairan. Orang-orang yang akidahnya benar, yang mengenal Allah dengan baik melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka
mereka tidak akan berprasangka kepada Allah kecuali dengan prasangka yang baik. La yadhunnu billahi azza wa jalla illa annahu yansuru ahlal iman wa yansuru ahlad din. Mereka orang-orang yang akidahnya benar, yang mengenal Allah dengan baik, tidak akan berprasangka kepada Allah kecuali berprasangka bahwa Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang berpegang teguh dengan agama. Wa ya'idu wa yuwaffi awliya'ahu wa asfiya'ahu bima wa'adahum minan nasri wa tamkin. Dan Allah pasti akan persiapkan untuk mereka, untuk para wali Allah, untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, berupa pertolongan dan keteguhan, ketetapan, kekokohan, kekuatan. Fahuwa wa'dun aujabahu ala nafsihi tabaraka wa ta'ala. Karena itu adalah janji yang pasti Allah tepati, tidak mungkin Allah ingkari. Baru beliau kemudian membawakan surat An-Nur ayat 55 yang berbunyi, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman di antara kalian sekaligus beramal saleh. Apa janji Allah? Allah akan persiapkan bagi orang-orang tersebut di muka bumi ini sebuah tempat yang baik. Allah akan jadikan pemimpin, Allah akan berikan kekuatan, sebagaimana Allah juga telah menjadikan orang-orang sebelum mereka pemimpin, memiliki kekuatan, kekuasaan, karena mereka berpegang teguh dengan agama yang Allah ridhoi. Dan Allah akan ganti rasa takut mereka dengan keamanan. Semua itu disebabkan apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, karena mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak berbuat syirik. Ini akidah yang lurus. Poinnya di sini adalah Allah berjanji akan menolong orang-orang yang beriman. Nek jenengan midhanetaken ayat kados menika, Allah berjanji akan menolong orang-orang beriman. Apa yang terbesit di benak jenengan dengan situasi kaum muslimin saat ini? Secara umum, apa yang terpikirkan? Bapak Ibu, Bapak Ibu kepikiran Palestina maupun? Ya, kepikiran. Kayak nama Palestina. Warga kaum muslimin di sana dibantai oleh orang-orang Zionis ini. Kalau jenengan Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah memperhatikan ayat ini, Allah berjanji akan menolong orang-orang yang beriman. Apakah muncul dalam benak pikiran kata-kata tining kae orang pada kita? Ini husnudzon apa suudzon? Husnudzon apa suudzon? Suudzon kali sinten?
kali Allah. Allah sudah berjanji dan Allah nggak mungkin mengingkari janjinya. Tapi kan suwe banget. Masih tapi pakai tapi kan itu. Berarti masih kuat suudonnya. Allah di antara namanya itu Al-Hakim, Maha Bijaksana. Kemudian di antara nama Allah juga Al-Alim, Al-Khabir, Maha berilmu, Maha detil, Maha teliti. Dan juga Al-Latif, Maha lembut. Apa kaitannya dengan kejadian-kejadian semisal ini? Karena sebelum Palestina, dulu di zaman Rasul juga banyak terjadi demikian. Orang-orang beriman dibantai, ada yang dibenamkan ke perapian hidup-hidup. Budak-budak kaum muslimin itu disiksa. Sampai ada yang mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, alam tad'u Allah, tidakkah engkau berdoa minta kepada Allah supaya diturunkan pertolongan? Apa jawaban Rasulullah? Innakum qaumun tastajilun. Ampun kesusu. Kalian itu tergesa-gesa. Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana. Allah itu paling bijaksana, paling tahu. Al-Alim, Al-Khabir, ya. Paling bijak, paling tahu, paling bijak pertama. Paling bijak dengan cara apa, bagaimana Allah menolong. Al-Alim, Allah paling tahu, paling mengerti detil kapan waktunya Allah menolong. Yang paling tepat. Ya. Al-Latif, Maha lembut. Kadang-kadang bentuk pertolongan Allah itu sulit untuk dipahami manusia. Tapi itu pertolongan. Bapak Ibu, nanti tidak katakan kisah Ashabul Ukhdud yang disebutkan di dalam Al-Quran. Surat apa? Surat Senes Al-Fil. Ashabul Ukhdud mendengar surat Al-Buruj. Was-sama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidi wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud. Terlaknat para penggali parit. Yang mereka menggali parit, ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik saat itu, kemudian diisi dengan api yang begitu besar. Kemudian orang-orang yang beriman, yang Islam dipaksa murtad. Kalau tidak murtad, maka akan dimasukkan ke dalam parit yang penuh dengan api, ditonton oleh orang-orang kafir sana. Di pinggir-pinggir ditonton. Dan semua orang beriman masuk ke dalam parit, dibakar. Kalau jenengan jadi orang beriman saat itu juga masuk dalam parit, sehingga nggak ada pikiran jadi orang ditolong gitu. Sampai ada ibu-ibu, ya, yang dalam sebagian daerah disebutkan melihat bayinya, kasihan kalau saya masuk parit, bayi saya juga masuk parit, lalu darahnya terbakar, mau mundur, tapi Allah berikan ilham kepada bayi tersebut, taqaddam, imshi, tetap maju wahai. Bayi sama Allah disuruh bicara selain Isa alaihissalam. Di bayi tetap maju, jangan takut. Tapi yang menarik dari sini adalah dalam sebagian keterangan ahli tafsir menyebutkan bagaimana cara Allah menolong mereka. Ketika mereka orang-orang beriman dipaksa masuk ke dalam parit yang penuh dengan api besar, Allah mencabut nyawa mereka sebelum tubuhnya terbakar oleh api. Sebelum tubuhnya terbakar api, Allah cabut nyawa mereka. Kalau sudah tubuh tanpa nyawa, ngerasa
akan sakit napa boten? Ya boten, wong dibius di orang larang. Rohnya Allah cabut, Allah selamatkan orang-orang beriman dengan cara yang lembut yang kita tidak tahu. Kemudian api yang tadinya membakar seluruh kaum mukminin, ketika orang-orang kafir sudah beranjak pergi meninggalkan, belum jauh dari hari tersebut, Allah jadikan api tersebut meluap menyambar orang-orang kafir dan membakar mereka hidup-hidup. Ini contoh. Adapun hari ini, ingat Allah itu Al-Hakim, Allah itu Al-Alim, Al-Khabir, Allah itu Al-Latif. Jangan pernah kita kemudian bersuudzon kepada Allah dengan kaya urut di tolong. Nah terus kalau kita nggak boleh suudzon, dalam tanda kutip apa nggak boleh, terus kita bersuudzon, upaya kita apa sebagai kaum mukminin? Upaya kita, selagi pemerintah tidak menyuruh kita untuk berangkat, maka jangan berangkat. Karena namanya jihad itu harus mengikuti pemerintah. Ini urusan besar. Resikonya kalau mau makan dewek-dewek karena orang Indonesia kewenangan karena jihad misalkan, oke orang Indonesia, akhirnya Indonesia belum serang urusan satu negara, ini bahaya, maka resikonya besar. Masalah jihad itu tidak main-main, karena internasional itu urusan. Maka kewajiban kita adalah berdoa. Kewajiban kita juga memboikot produk-produk orang-orang yang terafiliasi, memotong sebagian keuntungannya untuk mensupport Zionisme. Bapak Ibu, produk-produk mereka coba dicari tahu ini yang arahnya ke sana. Itu kalau kita peduli, jangan cuma naudzubillah, ini orang ditolong-tolong, denek kerjaannya bersuudzon kepada Allah. Dan kalau suudzon itu mirip dengan sifatnya orang munafik, orang musyrik. Naudzubillah. Loh kok denek kados niku sih mirip munafik musyrik? Karena ayat ini berkaitan dengan apa? Surat Al-Fath. Surat Al-Fath apa sih menapa? Secara terlak pembukaan, maksudnya adalah penakhlukan. Ditaklukkannya Makkah oleh kaum muslimin yang dulunya Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di Makkah itu tertindas, disiksa, ada yang dibunuh, bahkan Kanjeng Rasul Muhammad SAW itu diusir. Kira-kira mau diusir, tertindas, terbunuh, minoritas, mungkin nopo boten nakhlukna negeri Makkah. Secara matematis tidak mungkin, tapi Allah jadikan itu realnya. Allah taklukkan mereka, Allah tolong kaum mukminin. Maka kalau orang beriman, walaupun mungkin saat ini tertindas, terzalimi, terbunuh, disiksa, tapi tidak ada kata suudzon. Yang suudzon siapa? Orang munafik yang pura-pura ikut Islam, tapi dia perlu ditolong-tolong. Tapi dia kayak urut ditolong. Itu yang suudzon orang, karena nggak mantap dengan akidahnya, dengan keimanannya. Demikian juga orang musyrik, akidahnya rusak, makanya suudzon kepada Allah. Allah itu Al-Hakim, Allah Al-Alim, Al-Khabir, Allah Al-Latif. Serahkan kepada Allah bagaimana cara kita berkontribusi sesuai dengan ranah kita. Jangan melampaui batasan kewenangan yang kita miliki. Doakan nazilah kita sedang bersama Allah. Sampai saat ini kalau mengimak sudah sering sekali turun nazilah untuk Palestina. Mas, kemudian juga memboikot produk-produk Yahudi. Boikot produk yang sudah terlanjur dibeli, dipakai, dihabiskan. Tapi jangan beli yang seperti itu kalau itu produknya. Ini pengantar untuk menuju contoh-contoh suudzon kepada
Ini kasus besar. Sekarang kita coba mengecek kesehatan kita. Saya tadi mulai jam setengah 10 Lampung 11 menit. Berarti nek sak jam kalau rampung jam itu 10 40 menit. Terus nih, anu ngapunten niki, wis panas apa nih? Karena ngapunten ngampun sepuh, gitu, masya Allah. Tapi kadang-kadang sing kuat malah sing sepuh, gitu. Sing nom-nom malah kadang-kadang. Wis beda ya, wis beda pengalaman kekuatan, masya Allah. Barakallahu. Saya lanjutkan dulu nih. Sekarang saya ingin berikan contoh-contoh yang terjadi di keseharian kita. 3 contoh. Yang ini semuanya berkaitan. Bentuk bersuudzon kepada Allah. Yang ini, ya kata Syekh Abdul Razak, na'udzubillah bisa sampai level kekufuran, bisa sampai level kemaksiatan dosa besar. Intinya jangan sampai bersuudzon kepada Allah. Wong bersuudzon karo wong liya be, ora li maning suudzon karo Allah. Ini kan dosa besar. Yang pertama kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, perkataan ini saya sebutkan ungkapan orang Arab dulu. Fulan subhanallah ma yustahalu fulan, ma yustahalu fulan. Kira-kira kalau diterjemahkan itu loh dening Bapak Fulan ketriwasan. Loh kok bisa sih orang seperti beliau tertimpa musibah, entah ekonomi bangkrut, entah kesehatan sakit terus-terusan. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, ba'dun nas yaqul 'indama ya'lam bi anna ahad al-ashkhas mimman 'urifa bid-diyanah wal 'ibadah mathalan wal istiqamah bi annahu hasala lahu musab mathalan aw shiddah aw marad aw nahwu dhalik. Ini diucapkan oleh orang ketika melihat orang lain. A misalkan, A ini rajin ibadah, sedekahnya juga banyak, sudah naik haji, bahkan umroh juga sering, bangun masjid, wakaf juga, pondok pesantren misalkan atau lembaga pendidik. Kok kemudian terkena penyakit apa mau stroke misalnya, naudzubillahi mindzalik, padahal rajin banget ibadah. Terus kita komentar, loh dede Bapak Fulan ketriwasan. Ini contoh suudzon, ucapan yang bersumber dari suudzon kepada sering nopo sering. Hati-hati, ini penyakit orang munafik. Loh kok bisa seperti itu? Ya. Orang itu ketika mengatakan loh ini Bapak Fulan sing rajin, sing ibadah, sing sedekah, sing haji bisa kayak gue, itu kan berarti dia sedang menggugat takdirnya Allah. Lah wong rajin ibadah, wong sedekah, wong loman loyang weweh, kok malah di uji penyakit. Apa orang keliru gitu kan? Oh, Allah yang maha hakim, alim, khabir, Allah yang maha tahu. Ya terus kenapa kok diuji dengan penyakit sedemikian rupa? Kata Syekh Abdul Razak, wa kam min musibatin yubtala bihal insan fi sihhatihi wa fi badanihi wa fi afiyatihi wa fi malihi wa takunu baban 'aziman li rif'ati darajatihi 'inda Allah wa 'ulwi manzilatihi yauma yalqahu jalla fi'ulah. Betapa banyak sebelum itu
Jadi tadi saya sempat menyinggung, kenapa kok Bapak Fulan diuji dengan seperti itu? Ini sebenarnya kurang bagus, kurang baik. Kata-kata kenapa. Yang baik itu apa hikmah. Itu yang baik. Jadi nggak boleh tanya kenapa. Kenapa itu berarti nggak percaya sama takdir Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah itu nggak ditanya atas apa yang diperbuatnya, tapi manusialah yang akan ditanya, diminta pertanggung. Jadi nggak boleh. Ya. Jadi biasakan kalau ingin tahu tentang sebuah hikmah, ya tanya apa sih hikmah di balik ini. Jangan pakai kenapa. Kenapa itu kan seakan-akan protes gitu kan? Kenapa? Walaupun mungkin niatnya beda, tapi pakai bahasa yang baik. Apa hikmah? Syekh Abdul Razak mengatakan, betapa sering yang namanya musibah yang ditimpakan kepada seorang hamba, seorang manusia, entah itu dalam masalah kesehatan, entah itu dalam masalah keluarga, urusan keluarga, entah itu dalam masalah harta. Pokoknya ujian-ujian yang susah, yang berat, takunu baban 'aziman li rif'ati darajati 'inda Allah. Semua itu Allah timpakan dalam rangka untuk semakin mengangkat tinggi derajat hambanya. Wa 'uluwi manzilatihi, kedudukannya akan semakin tinggi ketika nanti di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal masaibu kafaratun wa madharatun lil 'abdi. Dan lagi pula musibah-musibah, bala merupakan pembersih yang mensucikan dosa-dosa para hamba. Bapak Ibu, tengriti sinten sing bersih orang duwe dosa cung. Tengriki sinten sing ngibadai khusyuk nek salat ora kemutan jabane salat cung. Salat khusyuk kepripun? Lamun memahami ayat Al-Qur'an dereng. Ngibadai boten keyang alias boten pinter. Kena musibah moh bebek lah kepripun dosanya lah jadi bersihan. Atau kalaupun sudah berusaha seperti Rasulullah SAW sebaik mungkin beribadah, ya, sebaik mungkin beribadah, tapi ketika Allah ingin meninggikan derajat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau meninggal dalam keadaan sakit parah. Di antara sebab sakit beliau juga efek racun yang tersisa. Wong saat Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masa diracun. Kalau bahasa ungkapan seudon kepada Allah, terkena sampai sakit parah, demamnya itu 2 kali lipat orang keumuman ketika beliau menjelang wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh. Maka tidak. Yang kedua, saya katakan tadi mirip-mirip contohnya, berkaitan satu dengan ini. Kalau tadi berkaitan dengan orang lain, sekarang mungkin berkaitan dengan diri sendiri. Kata Syekh, "Warubbama qala dzalika ba'duhum fi nafsihi mutasakhitan fi musibatin alammat bihi fayadhkuru anna min nafsihi aw min halihi annahu fa'ala kadza wa kadza ay min al-ibadat wal a'mal was sadaqat thumma yusabu bimithli hadzal musab." Kalau tadi kan komentari orang lain, kalau ini komentari diri sendiri. Mutasakhit fi musibatin alamat bihi,
ngomentari diri dalam bentuk nopo kurang ridho, tidak rela diuji dengan kesusahan. Ujar gua ya aku sholat bengi mempeng apa maning sholat jamaah ae. Ujar gua ya aku sedekah. Ujar gua ya aku ngaji. Jadi santri maning. Masya Allah. Ujar gua. Malah siki aku kena penyakit orang mari. Niku nopo? Husnudon. Bukan berarti kemudian ya wis kalau mereka pasrah aku rasa korban. Berubah. Diperintahkan Rasulullah SAW. Tapi jangan sampai kemudian wong kaya aku kudune aja liya aja susah, ya aja diganggu nih wong liya. Aku mau ngambil kamu kosennya di wadani, digunjing, dicela. Ya. Jadi bahasanya seakan-akan wong kaya aku kudune aja ada sing. Lah Rasulullah sing paling sae uripe mawon diganggu, dikata-katai gila, penyair, tukang sihir, lan jenengan kepengin uripe kepenak-kepenak bae. Mungkin atau tidak? Mungkin. Nah terus apa yang gak dia nerimo sabar, berusaha mendakwai dengan cara yang baik, tidak dengan menyerang balik, mengata-katai, mengumpat. Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Yang ketiga, dan ini yang terakhir insyaAllah, karena sisa menit 10 menit mungkin tadi disampaikan ada sesi tanya jawab. Rubbama ba'duhum idza ra'a syakhsan a'tahu Allahu malan wa thara'an. Allah Azza wa Jalla yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa yara 'alaihi ma'asi. مثلا كثيرة مخالفة فربما يقول بعض الناس كيف هذا عنده أموال وكيف يعطي أموال وأن عندي عبادة وعندي طاعة ولا عندي ذنوب وليس عندي مال. Bapak Ibu mirsani tiang sanes sugih luar biasa, terus sehat walafiat, usahanya lancar jaya, nyalon jadi terus, tapi ming masjid jarang, ngaji beber, terus jenengan datang enak temennya jadi bongkar. Dongeng tadi aku sing sregep nggih, sing ngajine terus ya. Jadi mau kaya malah jadi ini juga termasuk suudzon kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah a'ta dunya atau kama qala liman ahab wa liman la yuhib. Allah itu membagi-bagi dunia bebas, dalam arti dibagi untuk orang yang Allah cintai, juga dibagi untuk orang yang tidak Allah cintai. Wa amal iman fala yu'tihi illa liman ahab. Adapun keimanan, akidah yang lurus, tidak Allah bagi kecuali untuk hambanya yang dicintai. Kalau dunia semua dikasih sama Allah, loh jadi sih semua dikasih, apa orang mana-mananya boten. Karena dunia dalam hadis yang lain la
ta'dilu janaha ba'udah. Dunia seisinya, semuanya kenikmatan dunia di sisi Allah tidak lebih berat dibandingkan satu sayap seekor nyamuk. Bapak, tidak lebih berat dibandingkan satu sayap seekor nyamuk. Semua dunia seisinya. Jenengan wonten sing dodolan sayap nyamuk. Wonten mboten wong dodolan sayap nyamuk. Wonten gitu. Saking orang berharga. Ya, dodolan lemak sih wonten lemah dodolan. Sayap nyamuk. Sayap nyamuk mau nggak? Siapa yang mau dikasih aja nggak mau, apalagi dijual. Dunia seisinya bagi Allah itu tidak lebih berat dibandingkan sayap seekor nyamuk. Alias nggak berharga, makanya dunia dibagi cuma-cuma. Allah nggak peduli itu yang Allah cinta atau tidak. Bahkan lebih sering banyak orang yang dikasih Allah dunia itu tidak Allah cinta. Ketiga apa? Ketiga dunianya semakin membuat dirinya lalai. Baru kemarin saya dapat cerita. Subhanallah. Ada orang sudah awalnya mengenal Al-Quran, Sunnah, belajar, kemudian dikasih dunia sama Allah, punya mobil, punya fasilitas, lama-lama orang kerudungan, lektonan tok metu terkuditu. Nauzubillahi. Semoga Allah beri hidayah kepada balikan kepada jalan Allah. Maka sebagai penutup, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Tidaklah seorang di antara kalian wafat kecuali hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan jangan sampai kita meninggal dunia masih membawa dosa buruk sangka. Karena resikonya apa? Dimurkai Allah, dilaknat, dan terancam naudzubillah masuk neraka jahanam. Dan apapun yang Allah takdirkan kepada kita Bapak Ibu, yang Allah berikan kepada kita, kalau itu terasa enak disyukur. Kalau kurang enak, agak susah, disabar. Dan berhusnudzon kepada Allah. Pasti setiap yang tidak enak, kalau itu terjadi pada jenengan dalam kondisi jenengan masih sholat 5 waktu, masih ngaji, masih menutup aurat, insya Allah pasti ada hikmah, pasti, ya, pasti berhusnul kepada Allah. Ya. Jangan sampai gara-gara prasangka buruk atau berburuk sangka, naudzubillah, kita terancam seperti ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang munafik dan orang-orang musyrik waliyadzubillah. Sesuatu silakan kiranya ada yang ingin ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Untuk ibu atau bapak yang mau menanyakan. Bapak. Kalau jenengan ditangkap lagi bukan dami. Kamu Ustaz ditangkap bukan ini kami adalah apa saja supaya kita bisa selalu atau paling tidak maksimal dalam kondisi selalu maksimal ya. Kondisi pun juga adalah apa saja triknya supaya kita bisa selalu dalam kondisi Masya Allah, sing tangan Ustaz dari angin. pertanyaan kami
sekedar pulau sedikit menjawab itu cuma sebutan apa? Buatan kesulitan. Tips bagaimana agar selalu husnul kepada Allah. Pertanyaan ini sudah saya duga akan muncul setelah materi. Di sebelum saya nyiapkan materi, pasti akan muncul pertanyaan. Dan saya pun sudah mempersiapkan materi lanjutan, tapi nggak tahu kapan. Mungkin dibahas pada saat yang lain. Bagaimana kiat-kiat agar selalu berusaha kepada Allah. Sehingga saya nggak bisa menjawab saat ini secara penuh karena butuh satu kajian khusus. Secara singkat intinya, di antara poinnya adalah husnul, berbaik sangka. Berarti diawali dari husnun, kebaikan. Kalau ingin selalu berbaik sangka kepada Allah, banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Secara fisik diniati dengan hati. Karena nanti kan bahasanya gambaran itu di sopon nandur, kalau nandur kesainan, mundur kesainan. Suka berbuat kebaikan, maka buahnya akan diberi prasangka baik oleh Allah. Itu dengan niat dalam hati yang suci. Itu salah satu kiatnya dari sekian poin yang insya Allah semoga nanti bisa atau Ustaz yang lain Jadi nggak harus kami, insya Allah banyak referensi literatur yang bisa dikaji bersama. Apalagi Masya Allah Bapak ini semangat, ya, semangat 45 apa 40 kira-kira, yang lain tahun 40 oh, semangat 60 tahun gitu ya. Masih nyantri Masya Allah. Mungkin itu sementara ya. Jadi poinnya banyak buat perbaikan dan disimak. Terima kasih. Nah, jadi marilah kita bersama-sama berupaya untuk selalu berbuat baik. Monggo, barangkali satu lagi ada. Monggo, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang yang terus ada silaturahmi dengan dan kemudian orang itu apakah ini merupakan kasih sayang Allah atau ada itu mungkin dalam itu Menurut saya pun bisa bagaimana membedakan antara kasih sayang Allah dengan ajar Allah. Pertama yang perlu kita pahami bahwa Allah menciptakan kehidupan, kematian, sakit, sehat, kaya, miskin, susah, sedih, pokoknya semua yang berkaitan dengan kehidupan, kematian adalah sebagai ujian. Dalam surat Al-Qalam, Barakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan, kematian sebagai ujian. Maka selagi, ini jawaban pertama, selagi orang itu hidup, maka masuk dalam bab ujian untuk orang tersebut. Dan ujian hasilnya antara dua, meninggikan level, naik kelas, atau tinggal kelas, atau bahkan naudzubillah turun kelas.
Kan ada yang turun, kamu ujian kok nggak bisa, bahkan kurang sekali kayaknya, kalau di sini juga nggak pantas, coba turun dulu ke bawah. Ada universitas yang membuka pendaftaran, dibuka di situ, ada kelas-kelas persiapan bahasa level pertama, bahasa level kedua, kemudian kuliah syariah. Ketika ujian kok pengen masuk syariah, diuji. Ada yang masuk syariah, naik. Ada yang turun ke level bahasa 2, ada yang turun ke level bahasa 1. Ketika orang itu menerima ya, atau ditimpa dengan musibah, sakit atau kemiskinan semisalnya, maka selagi dia hidup, ujian untuk orang tersebut. Supaya antara naik kelas, atau naudzubillah malah turun. Adapun bagi orang lain jadi ujian manakala orang itu meninggal dunia. Meninggal dunia otomatis kan jadi ujian. Ujiannya mau nggak mengambil pelajarannya seperti orang itu, diikuti apa, jangan sampai diikuti. Ujian juga kesedihan, ujian juga bagaimana menyikapi dengan sikap terhadap. Ini yang pertama, bahwa semuanya ujian. Maka jangan buru-buru untuk menjustifikasi, oh kayak putus silaturahmi sih makanya diazab, kena stroke misalkan. Jangan buru-buru. Bisa jadi ujian. Ini pertama ujian. Kemudian bagaimana membedakan kasih sayang Allah dan ujian? Tipis. Maaf, kasih sayang Allah dan musibah, ya, azabnya tipis. Akan nampak justru setelah tertimpa. Kalau sebuah penyakit ya, ataupun kebangkrutan itu adalah kasih sayang Allah, tandanya setelah itu dia semakin dekat kepada Allah. Maka itu kasih sayang Allah. Adapun kalau setelah itu naudzubillah dia malah tambah putus asa, jauh dari ibadah, ketaatan, bahkan naudzubillah murtad, maka itu azab Allah. Jadi poinnya justru setelahnya. Kalau sebelumnya ya fulan memutuskan silaturahim, kan bisa jadi dengan cara Allah ditimpa musibah itu kasih sayang Allah. Kena stroke itu kasih sayang Allah. Kalau kemudian dia akhirnya semakin takut. Jadi nggak bisa kita katakan, oh ini azab Allah nih gara-gara putus silaturahim. Belum bisa. Mungkin itu ujian secara Allah jelas untuk supaya mendekatkan dia kembali kepada Allah, dan itu kasih sayang Allah. Dan betapa banyak Bapak Ibu. Betapa banyak kalau kita cerita nomor satu, Masya Allah. Lebih banyak yang benar. Syekh Abdul Razak sendiri hafizahullah pernah ditelepon anak muda umur 26 tahun ya, yang dimasukkan ke rumah sakit khusus karena tidak ada anggota tubuhnya yang bisa bergerak kecuali kepala. Dia pun telepon pakai suara saja dibantu pelarang. Hanya kepala bisa bergerak. Efek dari kecelakaan. Efek dari kecelakaan yang luar biasa. Dia cerita, Syekh, saya ini anak muda umur sekian. Ya, saya sudah merasakan berbagai macam nikmat kehidupan. Bahasanya dia mau terasa neraka. Tapi saya tidak merasakan ketenangan yang saat ini saya rasakan setelah kecelakaan. Tidak ada sedikit pun anggota tubuh yang bergerak kecuali leher ke atas. Tidak pernah saya merasakan ketenangan seperti ini saat dulu saya keliling kemana-mana untuk mencari kesenangan. Ternyata Allah sayang sama pemuda itu. Allah takdirkan kecelakaan dan kemudian dia semakin dekat kepada Allah walaupun tubuhnya sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi zikir dia, sholat semampunya, hatinya tenang. Maka itu kan sayang. Tapi kalau kemudian setelah musibah tersebut semakin jauh, maka itu ada. Karena sejatinya azab itu adalah azab akhirat. Ketika seseorang semakin dijauhkan dari agama, dari ketaatan kepada Allah.
Adapun kesusahan-kesusahan dunia semua akan segera sirna. Kapan? Mungkin besok selesai, mungkin hari ini, yang mungkin hari ini sedang merasa susah, kepengen cepat sirna. Dengan izin Allah bisa saja. Kalau kita bertakwa beriman kepada Allah, Allah kasih solusi, terserah Allah bagaimana solusinya. Intinya jangan buru-buru menjustifikasi, memastikan oh itu ada, oh itu apa kasih Allah. Tapi lihat setelahnya apa. Kalau setelahnya semakin taat, semoga itu adalah kasih sayang Allah. Tapi kalau setelahnya menjauh dari Allah, dikhawatirkan itu adalah adab. Terus kita ngapain kalau diadab mereka diam aja? Ya enggak, ngingetin. Karena kita punya kewajiban tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kalau tidak mau ngingetin, padahal kita tahu orang dekat bisa menyampaikan, maka kita terancam kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kecuali yang iman, amal soleh, kemudian tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Dakwah masih tahu menasihati. Jangan hanya menonton. Harus ada kontribusi walaupun mungkin tidak besar, tapi ada usaha untuk mengingatkan. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih Ustaz, dan ini dicukupi. Bagi yang mau bertanya pada kesempatan yang lain lagi, karena waktunya sudah mendekati waktu telah berlalu. Baik ibu bapak yang berbahagia, karena sudah selesai, marilah kita tutup kajian pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Dari kami mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.